Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video kali ini mengenai implementasi World of Government atau WOG di era transformasi digital yang disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan 1. Fajri SPD, 2. Dwi Julianingsi SPD, 3. Lili Suryani SPD SD, 4. Maimana Hasan SPD, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 27 Kelompok 2, PPSDM Regional Bandung. Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Pendekatan WOG berfokus kepada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat 3 faktor alasan mengapa WOG menjadi penting. Yang pertama, faktor eksternal. Yang kedua, faktor internal. Yang ketiga, keberagaman latar belakang. Faktor eksternal terdiri dari 1. Dorongan publik, yang kedua program pembangunan, dan yang ketiga pelayanan. Sedangkan faktor internal yaitu fenomena ketimpangan kapasitas sektor, adanya kompetisi kapasitas antar sektor dalam pembangunan. Dan keberagaman latar belakang yaitu nilai, budaya, adat istiadat, dan latar belakang. Praktik WOG dalam pelayanan publik ada 4 jenis. Yang pertama pelayanan jasa, yang kedua pelayanan administratif, yang ketiga pelayanan regulatif, dan yang keempat pelayanan barang. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua yaitu pelayanan yang bersifat administratif adalah pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan, antara lain: pertama, pola pelayanan teknik fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas fungsi dan kewenangannya. Kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan di sini dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Ketiga, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan perlimpahan wewenang dan unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Keempat, pola pelayanan terpusat adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Kelima, pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang paling maju menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat sebagai pelanggan. Penerapan WOG di Kabupaten Kuantan Sengingi. Yang pertama adalah sistem manajemen aparatur terpadu Smart Kuansing. Smart Kuansing adalah sistem pendataan pegawai secara online. Smart Kuansing merupakan situs yang berisi semua data-data pribadi PNS yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi sebagai bentuk sistem pengadministrasian secara elektronik. Hal ini diwujudkan untuk pengembangan pelayanan digital bagi seluruh PNS yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Yang kedua, pendapatan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi sudah membangun infrastruktur Smart City berupa aplikasi yang memudahkan layanan kepada masyarakat. Setidaknya, untuk saat ini, sudah ada beberapa aplikasi yang sudah eksis seperti e-pendapatan dan portal Kuansing. Dengan aplikasi e-pendapatan ini,
masyarakat Kuansing tidak perlu lagi datang ke Bapeda untuk membayar PBB, cukup di rumah aja. Kemudian, pembayaran bisa juga dilakukan melalui berbagai e-commerce seperti GoPay atau Link Aja. Program Smart City ini perlu, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat, apalagi dalam masa pandemi. Sebisa mungkin, face-to-face dikurangi, seperti OSS di perizinan. Masyarakat di rumah saja, layanan tetap jalan. Yang ketiga adalah website Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja. Untuk menambahkan kenyamanan pelayanan serta memberikan informasi mengenai perizinan, maka Kabupaten Kuantan Sengi melengkapi pelayanannya dengan membangun website Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Sengi. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kuantan Sengi. Demikian pemaparan implementasi Wall of Government atau WOG di era transformasi digital dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.